Selamat malam, Frater Teres. Apa kabar, Selamat Frater? malam, halo semuanya. Terima kasih banyak, Frater, telah bergabung bersama kami. Baik, silakan, Frater, untuk memulai pengajarannya. Baik, terima kasih pendengar dan semua orang KKPM dan juga siapapun yang saat ini ambil bagian di dalam mendalami doa. Pada sesi yang saat ini kita akan bersama-sama mendalami mengenai fondasi kedua, yaitu kerendahan hati. Untuk kita sudah tahu mengenai kerendahan hati itu seperti apa, dan kita mau melihat dalam sisi kerendahan hati dalam doa, utama sekali bagaimana kita punya sikap kerendahan hati ini menurut Santa Teresa d'Avila. Selain itu juga bahwa kita bakal melihat beberapa poin yang dituliskan oleh beberapa orang kudus yang meneguhkan apa yang diajarkan oleh Santa Teresa dari Avila ini sebagai guru doa batin. Kita lihat yang pertama bahwa Santa Teresa, next slide, menulis bahwa kerendahan hati dan ketidaklekatan itu dua saudari yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi Teresia menuliskan ini bahwa kerendahan hati dan ketidaklekatan ada dua bersaudari yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dan dia menekankan bahwa kita perlu memeluknya, mencintainya, dan jangan pernah tampil tanpa keduanya. Nah, itu ditulis dalam buku Jalan Kesempurnaan, bab 10, paragraf yang ketiga. Mengapa Teresia menekankan ini? Karena keduanya membuat kita atau menyebabkan kita dapat mengasihi dengan lebih baik dan lebih kuat. Yang ketika keduanya ini ada dalam diri kita, bertumbuh dalam diri kita, keduanya akan membuat kita tampil ataupun bertumbuh dalam kasih yang semakin baik dan lebih kuat. Sehingga kemudian Santa Teresa juga menuliskan demikian. Aku tidak dapat mengerti bagaimana kerendahan hati ada atau dapat ada tanpa kasih. Atau sebaliknya, kasih tanpa kerendahan hati. Ini mau mengatakan apa? Bahwa kerendahan hati ini hanya dapat ada ataupun tumbuh dalam hidup kita ketika dijiwai oleh kasih. Jadi kasih menjadi yang utama. Kasih yang menjadi prioritas utama dalam perbuatan-perbuatan kita, dalam tindakan-tindakan kita, dalam sikap kita, utama sekali saat kita berdoa. Next. Nah, Teresa juga merefleksikan ini. Mengapa Tuhan itu sangat menyukai sifat kerendahan hati dari seseorang, ya, dari seorang pribadi yang tampil di hadapannya? Jawaban yang didapatkan oleh Santa Teresa adalah karena Allah itu kebenaran mutlak, ya absolut. Dialah kebenaran. Dan kerendahan hati itu artinya apa? Berjalan dalam kebenaran itu, ya kebenaran dalam Allah dan juga kebenaran ya, dalam sesama. Dengan cara apa? Dengan cara apapun yang dapat kita lakukan. Ya, semua perbuatan yang kita lakukan itu, ya harus berjalan di dalam kebenaran Allah ini. Itu berarti kita tidak boleh ingin dianggap. Nah ini di sini mau mengatakan apa? Kita tidak boleh dianggap atau diakui baik dari keadaan kita yang sebenarnya. Ini mau mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus berikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Dan untuk kita, apa yang menjadi hak kita. Nah ini yang harus kita sadari. Bertumbuh dalam kerendahan hati ini, kita harus mempunyai sikap ini. Tidak boleh ingin dianggap atau diakui baik dari keadaan kita yang sebenarnya. Jadi kalau itu artinya apa? Tampil apa adanya. Tampil apa adanya di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama. Tidak ada yang kita tutup-tutupi,
Ya, walaupun nantinya mungkin akan dinilai oleh sesama kita baik atau buruk, kita tidak perlu takut. Jadi tampil apa adanya. Ya. Berikutnya, bahkan Teresia merindukan demikian. Ya, ketika dia berdoa di hadapan Allah, ketika dia tampil di hadapan Allah dan selama, kukira sangat menyenangkan jika Tuhan mengirim ya satu hari saja yang berisi pengenalan diri sendiri. Karena di situ yang membuat kita rendah hati. Meskipun harus dibayar dengan kegagalan dan banyak penderitaan daripada beberapa hari berisi penghiburan dalam doa. Nah, ini yang uh, rasanya kok mungkin berbeda dengan yang kita inginkan. Karena kita menginginkan doa-doa kita itu yang kadang berisi penghiburan dalam doa. Semuanya rasain. Ternyata Teresia merindukan sebaliknya. Dia menginginkan satu hari itu berisi pengenalan diri yang membuat kita rendah hati. Kenapa? Akhirnya kita mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan. Siapa saya sesungguhnya di hadapan Tuhan yang membuat kita tidak dapat membanggakan saya itu hebat, saya itu baik, saya macam-macam yang boleh dikatakan boleh dibanggakan di hadapan sesama, tidak dapat. Kita, Teresa mengajak kita untuk betul-betul kita mengenal diri kita dan akhirnya kita dapat dengan rendah hati selalu mengakui bahwa kita seperti ini. Ya, itulah yang penting untuk kita sadari dalam hidup kita. Sehingga Teresa juga mengatakan demikian, bahwa kerendahan hati yang sejati dilahirkan dari terang. Ya, terang apa? Terang dari kasih Allah itu. Makin kuat terang yang kita terima dari Allah, kita makin rendah hati. Karena rahmat di ruangan yang disinari dengan cahaya matahari, tidak ada sarang laba-laba yang dapat tetap tersembunyi. Nah, ini mau menceritakan apa dari buku autobiografi serta Teresia bab 19 paragraf kedua, itu ketika Teresia menceritakan tentang satu ruangan. Ya, ruangan dimana kalau ruangan itu gelap, ya tidak kelihatan apapun yang ada di sana. Tapi ketika tirai ruangan itu dibuka, ya, maka terang itu akan menerangi seluruh ruangan dan apa yang ada di situ kelihatan jelas. Kalau ada debu di meja, ya itu kelihatan. Benda apa yang ada di situ kelihatan semua. Ini demikian mengatakan ketika kerendahan hati yang sejati ini datang kepada kita, kita bertumbuh dalam kerendahan hati ini, tampil apa adanya di depan Tuhan, terbuka apa adanya di depan Tuhan, kita rahmat itu sudah ada dalam diri kita, maka tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita tidak dapat menyembunyikan apapun. Ketika kita menyembuhkan sesuatu di hadapan Tuhan, maka rahmat itu tidak dapat menyinari menjadi terang. Terangnya masih redup. Itu penting ketika di hadapan Tuhan kita tampil apa adanya. Ya kalau hari itu kita sedang sedih, ya kita ungkapkan pada Tuhan, saya sedang sedih Tuhan, saya tidak baik-baik saja. Ya, saya sedang mengalami duka. Ya saya katakan pada Tuhan saya mengalami duka. Tapi saya mau tampil di depan Tuhan untuk mengalami rahmat-Nya yang membaharui, yang mengubah, yang menyembuhkan, yang membebaskan dari segala sesuatu yang saya alami, sehingga doa itu menjadi hidup. Doa itu menjadi berisi. Doa itu menjadi membuat saya semakin dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam iman. Gitunya. Nah, ini menarik. Ya, Teresa menyebutkan kerendahan hati sebagai ya sesuatu permainan catur dan menggambarkan bagaimana kuasa kerendahan hati dapat meluluhkan dan memenangkan hati Allah. Ya. Yang digambarkan Teresia itu dalam kisah, ya dia ambil orang Farisi dan seorang pemungut cukai. Pasti semua tahu kan? Kisah ini menggambarkan ketika mereka berdoa di bait Allah. Bagaimana orang Farisi itu tampil di hadapan Allah? Apakah dia berdoa?
Bagaimana seorang pemungut cukai itu tampil di hadapan Allah? Orang Farisi itu menguraikan kepada Allah daftar-daftar kebaikan yang dia lakukan. Dia tidak berdoa. Dia membanggakan semuanya itu, termasuk juga dia menilai orang Farisi itu. Ya. Sementara orang Farisi itu sendiri, dia berdoa dengan merendahkan diri. Dia mengakui bahwa dia orang berdosa, dia tidak layak untuk ada di hadapan Tuhan, sehingga pada akhirnya apa yang terjadi? Si pemungut cukai dibenarkan oleh Tuhan, sementara orang Farisi tidak. Nah, inilah gambaran kerendahan hati yang harus ada dalam diri kita ketika kita tampil di hadapan Tuhan. Ketika kita ada di hadapan Tuhan, inilah yang paling inti yang harus kita miliki ketika kita masuk dalam ruang doa hati kita ketika kita berhadapan dengan Allah. Dan inilah yang ditulis oleh Teresia dari kisah di atas. Apa yang menyenangkan hati Allah adalah melihat saya mencintai kekecilan saya. Nah, ini yang harus kita mulai latih dalam diri kita mulai gali dalam diri kita, mencintai, yang melihat Allah itu mau melihat kita mencintai kekecilan kita dan semangat kemiskinan kita. Tidak mudah saya katakan, karena untuk itu, ya, itu karena ini perlu sebuah perjuangan yang terus menerus, tidak dapat satu hari kita mendapatkan ini. Hanya ini yang kumiliki dalam kemurahannya, inilah hartaku satu-satunya. Karena sesungguhnya itu yang ada dalam diri kita. Semua yang saya miliki itu dari Tuhan. Ya, kalau kita sadari betul-betul, waktu kita lepas satu-satu, kita tuh kosong, tidak ada apa-apa, miskin. Ya. Maka itu penting sekali ketika kita menyadari bahwa saya miskin, saya akan selalu bergantung dan selalu berharap kepada Tuhan. Ya, dan tidak akan membanggakan apa yang saya miliki sekarang, apa yang saya ada pada saat ini, di mana saat ini saya sudah begitu baik dalam doa. Itu semua karena rahmat yang Tuhan berikan kepada kita, karena anugerah yang diberikan dalam diri kita, sehingga saya terus dapat bertumbuh dalam doa-doa kita. Baik, Kristen. Dan kita lihat 1 Agustinus pun menulis demikian. Allah memilih kerendahan hati pada sesuatu yang dilakukan dengan tidak baik daripada kesombongan pada sesuatu yang dilakukan dengan baik. Ya, ini teologi yang benar. Kenapa? Sebab kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, melainkan oleh rahmat-Nya pada orang yang rendah hati. Allah murah hati karena mereka, karena apa? Karena mereka yang murah hati kepada mereka. Ini yang harus kita pegang. Allah memilih kerendahan hati pada sesuatu yang dilakukan dengan tidak baik daripada kesombongan, yang tampil pada seseorang, pada sesuatu yang dilakukan dengan baik. Artinya apa? Orang menyembunyikan yang sesungguhnya ada pada dia, di hadapan Allah atau di hadapan sesama, sehingga akhirnya dia tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Itu yang dilakukan orang Farisi. Ya, orang Farisi itu. Dan Teresia menambahkan apa yang dikatakan Santo Agustinus ini, cerminkanlah pada kerendahan hati yang sejati. Cerminkanlah. Merupakan kesediaan untuk siap, siap apa? Di situ dikatakan. Jadi untuk siap melakukan apa saja yang Allah lakukan. Ya. Untuk siap selalu menganggap kita tidak layak untuk disebut hambanya. Kok bisa begitu? Ya. Selalu menganggap kita tidak layak untuk disebut hambanya. Ini juga ditulis oleh Santa Teresa pada buku Jalan Kesempurnaan bab
17 paragraf 6. Cerminkan bahwa kerendahan hati yang saya merupakan kesediaan. Harus kita pakai untuk kita bersedia selalu siap menghadapi apa saja yang Allah lakukan pada kita. Selalu menganggap kita tidak layak untuk disebut hambanya. Bukan berarti lah kemudian kita tidak mau datang, tidak. Tapi kita harus datang kepada dia selalu. Dan kita lihat bahwa sesungguhnya kita memang tidak layak disebut hambanya. Karena perbuatan-perbuatan kita yang mungkin tanpa kita sadari lebih mungkin menyombongkan diri dibandingkan kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Nah, Teresia selalu mengingatkan ini. Selalu kita untuk bercermin, ya. Bayangkanlah bahwa kerendahan hati sejati merupakan kesediaan. Berikutnya, lebih lagi Teresa menegaskan, selama kita berada di atas bumi ini, tiada lain yang lebih menyita perhatian kita daripada kerendahan hati. Kerendahan hati harus terus bekerja seperti lebah yang membuat madu dalam sarangnya. Tanpa kerendahan hati, semua akan hilang. Ya, ini ditulis dalam buku batin. Selama kita di atas bumi, ya, tidak ada hal lain yang lebih menyita perhatian kita daripada kerendahan hati. Teresa mau mengatakan itu. Ini penting bagi Teresa dan bagi kita semua sebagai orang-orang yang juga meneladani hidup doa batin, ya kita juga harus memberikan perhatian pada kerendahan hati ini. Karena kalau tidak, maka kita akan dibawa kepada kesombongan ataupun juga keangkuhan karena merasa memiliki segala-galanya, ya, merasa baik, merasa lebih dari yang lain. Ya. Nah, ini ya, kerendahan hati harus bekerja seperti lebah. Kita tahu, apakah tahu bagaimana kerja lebah untuk membuat madu? Ya. Kalau yang tahu, maka dia akan mengerti bagaimana lebah itu bekerja sedemikian rupa, satu sama lain saling bekerja sama, saling merendahkan diri untuk membuat madu itu sehingga semuanya saling bekerja sama, saling memberikan perhatian. Maka tanpa kerendahan hati, ya, dikatakan sama, semuanya akan hilang. Ya. Yang merasa kita miliki semuanya tidak ada nilainya. Ketika semuanya itu kita tampil pada depan sesama, depan Tuhan dengan kesombongan seperti orang Farisai, tidak ada nilainya sama sekali, tidak dihargai oleh Tuhan, tidak dimenangkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak rendah hati, ya, tidak mengakui bahwa kita ini papa, kita ini miskin. Dan sekali lagi, Saudara Teresa menekankan perlunya kerendahan hati, ya, perlunya kerendahan hati. Kenapa? Karena pondasi seluruh bangunan yang tinggi, ya, dalam doa kita adalah kerendahan hati. Dan jika tidak memiliki kerendahan hati yang sejati, Tuhan tidak akan berharap bahwa bangunan ini akan bertambah tinggi. Artinya semakin mendalam, semakin kuat. Karena apa? Karena sebenarnya ini demi kepentingan kita. Ya, kerendahan hati ini bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita. Maka jika bangunan itu bertambah tinggi, bangunan itu akan runtuh ketika kerendahan hati tidak ada. Atau kurang, ya, dalam diri kita. Karena setiap orang dari kita harus berusaha untuk menjadi lebih kecil dari yang lain. Dan menjadi hamba Allah, dan harus selalu berusaha menyenangkan dan melayani sesama. Jika engkau melakukan ini, pondasimu akan kokoh. Sehingga istana puri, hati batin kita tidak akan runtuh. Ya, ini yang diminta dari kita oleh Santa Teresa ketika kita membangun hidup doa. Harus ada ini. Kalau tidak, maka itu akan runtuh. Maka tidak heran bahwa ketika kita sudah mulai masuk dalam hidup doa batin, ya, doa Yesus ini, ketika kita
tidak rendah hati, ya kita menginginkan sesuatu penghiburan saja yang tidak mau melalui proses-proses yang dilakukan, maka kita akan runtuh. Ya. Bangunan kita tidak akan kokoh. Dan akhirnya apa? Kita tidak mau doa yang demikian, ya. Hanya doa-doa yang apa namanya lebih kepada permohonan yang dapat dijawab langsung seperti itu. Tapi untuk membangun sebuah relasi yang dalam tidak mampu, ya, tidak sanggup atau tidak mau karena itu tadi, ya, sifat atau sikap kerendahan hati ini yang sejati belum tumbuh secara penuh ya, dalam diri kita. Next. Lebih lagi Santo Gregorius berpendapat bahwa orang yang hendak mengamalkan kebajikan-kebajikan tanpa kerendahan hati setara dengan membawa debu seraya menghadapi angin. Ya, membawa debu seraya menghadapi angin. Ya, dapat dikatakan apa? Ketika debu di tangan itu dibawa menghadapi angin di depan, ya pasti hilang, ya, tebangan. Yang akan angin itu mencerai-beraikan semuanya. Nah, di sini dia menceritakan, ya, kisah seorang rahib, ya, seorang rahib yang luar biasa terkenal kebajikannya, kudus dikatakan demikian. Menjelang kematiannya dia memohon kepada kepala biara untuk membawanya, ya, dia tikung suci, ya. Kepala biara itu datang dan datang pula cepat-cepat ketika dia sedang menghadap kepada orang yang akan meninggal, rahib yang akan meninggal itu, ada perampok yang juga datang tersentuh oleh penyesalan suatu yang melihat kejadian itu dan melihat apa yang dilakukan kepala biara itu kepada rahib itu yang suci yang tersebut. Yang dikatakan di sana, ya, dan dia dikatakan sang perampok itu percaya bahwa ia tidak layak masuk ke dalam sel rohaniwan itu. Dia merasa tidak layak. Sehingga dia hanya berdiri di pintu dan berkata kepadanya di pintu itu, oh, hendaknya saya menjadi seperti Anda, kepada rahib itu. Ya, rahib yang suci itu, dikatakan suci yang terkenal itu. Nah, pria yang sekarat itu, ya rahib itu mendengar apa yang diomongkan perampok itu. Lalu menjawab dengan kecongkakan atau kesombongan. Nah, di sini, ya, terlihat bahwa rahib itu tidak memiliki kerendahan hati. Tentunya engkau akan menjadi bahagia seandainya dirimu seperti aku, ya, menyembunyikan dirinya dengan apa yang dia miliki, apa yang ada pada dia. Lalu apa yang terjadi? Sang perampok itu pergi tergesa-gesa untuk mengaku dosa, tetapi ia jatuh ke dalam jurang dan mati di sana. Itu yang terjadi. Tidak lama setelah itu sang rahib juga mati. Biarawan rekannya meratapi kematiannya, sedangkan ia mengungkapkan sukacita yang besar atas kematian sang perampok. Dan karena ia ditanya apa alasannya dia berbuat seperti itu, ia berkata bahwa sang perampok telah diselamatkan oleh penyesalan yang dimiliki atas dosa-dosanya, dan sang rahib telah binasa akibat kesombongan dia, kecongkakan dia. Maka kita tidak boleh percaya bahwa rahib yang malang itu menjadi congkak hanya pada saat kematian. Perkataan yang keluar dari mulutnya membuktikan bahwa kemaksiatan dia telah berakar sejak lama dalam hatinya, dan itulah yang membinasakannya. Artinya apa? Ya, itu mau mengatakan, ya, kepada kita, hati-hati dengan apa yang kita miliki. Seolah-olah yang kita mau mengantar kita akan masuk surga di akhir hidup. Ini belum tentu, ya, di akhir hidup kita. Dan ternyata ini yang juga sebaliknya terjadi pada Santa Teresa dari Lisieux ketika mati. Apa yang terjadi? Ya, ya. Dia dengan rendah hati mengakui, ya, dirinya yang memang tidak ada apa-apanya, tapi dia mengasihi Allah, ya, sehingga dia mengalami keselamatan. Banyak juga yang terjadi pada orang-orang kudus tertentu yang mengakui saya itu orang berdosa dan sebagainya, ketika
ya, yang di akhir hidupnya. Maka penentuan hidup kita, ya, perjuangan untuk terus rendah hati sampai pintu akhir dari kematian kita. Ini harus kita sadari. Jadi nggak ada kebanggaan sama sekali sebenarnya untuk kita membanggakan apa yang kita miliki. Ya, kehebatan hidup doa kita tidak boleh banggakan. Ya, semua itu rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Next. Santo Agustinus memperingatkan kita juga bahwa jika kerendahan hati tidak datang lebih dahulu dan tidak dijaga sampai kesudahannya, ya, berarti kematian, segala kebaikan yang kita lakukan akan ditiadakan oleh kesombongan. Ya, ini harus kita sadari juga. Dan juga Santo Agustinus menulis kepada Dioscorus, ya, jika engkau ingin tahu, wahai sahabatku, kebajikan utama yang mana yang harus diamalkan untuk membuat kita menjadi murid-murid Yesus Kristus yang termujarat, ya, untuk mempersatukan kita dengan Allah, saya akan berkata kepada Anda bahwa yang pertama adalah kerendahan hati. Yang kedua adalah kerendahan hati. Dan yang ketiga adalah kerendahan hati. Dan bertanyalah kepada saya sebanyak yang Anda suka, saya akan menanggapi Anda dengan jawaban yang sama. Jadi sebelum Santa Teresa mengajarkan kerendahan hati, Santo Agustinus sudah lebih dahulu mengajarkan kerendahan hati ini, ya, dalam semua aspek kehidupan kita, apalagi dalam doa. Ya, Santo Agustinus juga menulis sebuah buku mengenai doa, yang pengalaman doa pribadinya yang sangat mendalam. Itu ada bukunya, saya lupa bukunya, judulnya yang itu tentang doa. Next. Juga Santo Franciscus Gorgias menuliskan bahwa orang yang rendah hati senantiasa puas. Nah, apakah saya puas selama ini dengan apa yang saya miliki, puas yang membuat saya bersyukur? Buat saya selalu bersyukur dan berterima kasih dan tidak menyombongkan apa yang kita miliki. Sebab jika kita atau saya menerima, ya dikatakan di sana, menerima kehormatan tertentu, ia menganggap kehormatan itu jauh melampaui jasa dirinya, ya, jasa yang dia lakukan. Yang penghormatan yang diberikan itu melampaui jasa dirinya. Dan jika ia menerima penghinaan, ia berpendapat bahwa ia harus lebih disiksa akibat dosa-dosanya. Luar biasa untuk Franciscus Gorgias. Dia demikian menyadari dirinya, ya, yang penuh dengan rendah hati, puas dengan apa yang sudah dimiliki, dan tidak mencari kehormatan-kehormatan yang banyak dicari orang-orang tertentu, sehingga merasa bahwa dengan itu dia layak untuk berdiri ataupun berjalan di hadapan sesamanya atau bahkan di hadapan Tuhan. Dia tidak mau seperti itu. Ya. Tapi dia juga ketika menerima penghinaan pun, dia malah melihatnya, patut saya disiksa lebih lagi akibat dosa-dosa yang ada pada diri saya. Nah, apakah saya juga punya sikap yang sama seperti ini? Ketika kita mengalami penghinaan, kita bersyukur bahwa dengan penghinaan itu saya semakin lebih patut untuk disiksa akibat dosa-dosa yang mungkin orang tidak melihat. Saya melihat, ya, kedosaan saya, yang karena saya yang melakukan dan mungkin tersembunyi, ya, dosa-dosa itu lebih daripada yang boleh orang katakan dengan apa yang mereka lihat tentang kekurangan yang ada di saya. Mungkin lebih lagi. Maka itu membuat saya lebih rendah hati lagi dalam hidup saya, bahkan dalam doa-doa. Nah, bagaimana caranya kita memulai kerendahan hati? Ya, salah satu cara yang dipakai seorang kudus, ya, banyak orang kudus untuk memulai kerendahan hati, di mana ia berdoa, ya, doanya demikian. Tuhan, aku tidak tahu kerendahan hati itu, tetapi saya hanya tahu saya tidak memilikinya. Dan dari diriku sendiri, aku tidak bisa memperolehnya. Kalau aku tidak memiliki kerendahan hati, aku tidak akan diselamatkan. Karena itu bagiku sekarang hanya kemungkinan ini,
yaitu meminta kepadamu untuk memohon kepadamu, tetapi berilah aku rahmat-Mu untuk memohon sebagaimana mestinya. Bahkan kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, karena itu berikan kepadaku rahmat-Mu untuk memohon sebagaimana seharusnya. Engkau telah berjanji kepadaku untuk memberikan segala sesuatu yang saya minta kepadamu dan yang perlu untuk keselamatanku yang kekal. Saya tahu kerendahan hati yang paling penting bagi saya dan iman Katolik mengajarkan kepadaku bahwa Engkau akan memberikan bila aku memohon kepadamu sebagaimana mestinya. Tetapi justru Tuhan, disinilah kesukarannya. Karena aku tidak tahu bagaimana aku harus berdoa. Karena itu, ajarlah aku memohon secara tepat, supaya aku berdoa seperti yang Engkau kehendaki. Ya, ini dari seorang kudus yang meminta rahmat kerendahan hati dalam hidupnya dan doanya. Next. Jalan kerendahan hati yang utama akhirnya kembali kepada cinta kasih. Jadi ya sekali lagi cinta kasih menjadi keutamaan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya tidak cemburu, ya tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Untuk itulah kita mohon kepada Allah seperti Santo Agustinus. Tuhan, ajarlah aku mengenal Engkau dan mengenal diriku sendiri. Jika kita sungguh mengenal diri sendiri, kita akan sungguh menjadi rendah hati. Ya, ini Santo Agustinus juga mengajarkan kerendahan hati dalam semua aspek kehidupan, terutama juga ketika dia berhadapan dengan Tuhan dalam doa. Inilah ya sifat kerendahan atau sikap kebajikan dan juga keutamaan kerendahan hati yang perlu kita miliki, yang perlu ada ketika kita berdoa kepada Tuhan dan juga ketika kita ada di hadapan sesama kita dalam pergaulan setiap hari, dalam pelayanan-pelayanan, ataupun dalam apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja.